Robi melangkah lesu menuju stasiun. Pikirannya masih terbebani oleh kata-kata Koko, bos bengkel tempat dia bekerja. Tadi pagi Koko memecatnya karena sudah berhari-hari tak masuk kerja tanpa kabar. Udah ya Robi, mending kamu istirahat aja di rumah. Koko udah dapat pengganti yang lebih serius dari kamu. Robi merasa bingung. Sejak lama, hidupnya terasa seperti lingkaran setan. Tak ada arah yang jelas. Namun, hari ini sepertinya akan berbeda. Sahabat lamanya, Peot, mengundangnya untuk datang ke rumah. Ayo Robi, ada yang seru di sini, kata Peot dengan suara penuh semangat. Sesampainya di rumah Peot, Robi disambut dengan canda tawa. Peot, yang sejak dulu dikenal suka bercanda dan tidak pernah serius, tiba-tiba membawa topik serius. Rob, gue punya sesuatu buat lo, kata Peot, sambil menunjuk sebuah kaleng tua. Ini harta karun, perhiasan yang disimpan bapak gue. Robi hanya memandang kaleng itu dengan ragu. Ini cuma kaleng, Peot. Buat apa perhiasan disimpan di sini? Percaya deh, jawab Peot, tersenyum lebar. Cuma kaleng, tapi isinya bisa bikin hidup kita berubah. Ketika kaleng itu dibuka, Robi terkejut. Di dalamnya, terdapat perhiasan emas yang berkilau. Bapak gue ngumpulin ini selama bertahun-tahun, buat gue kalau gue butuh, kata Peot. Tanpa pikir panjang, mereka berdua memutuskan untuk menjual perhiasan itu. Uang hasil penjualannya bisa mereka gunakan untuk membuka usaha nasi goreng, usaha yang selama ini ingin Peot jalankan. Kakek Peot dulu adalah ahli nasi goreng, dan Peot merasa ini adalah warisan yang harus diteruskan. Mereka pun menuju pasar untuk membeli bahan-bahan. Ayo Rob, belanja dulu. Nanti kita mulai usaha ini, kata Peot semangat. Namun, di balik kegembiraan itu, ada ancaman yang mengintai. Koko, yang dulu memecat Robi, tiba-tiba muncul dan mulai mencurigai gerak-gerik mereka. Sepertinya, Koko tidak hanya tertarik pada perhiasan yang dijual Robi dan Peot, tetapi juga pada keuntungan yang bisa didapatkan dari usaha nasi goreng mereka. Hati-hati, jangan sampai orang tahu kalau kita punya banyak duit, kata Peot dengan serius. Robi merasa terjebak di antara pilihan sulit. Dia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa dia kehilangan pekerjaan, namun usaha nasi goreng yang dimulai bersama Peot memberi secercah harapan. Di sisi lain, hubungan dengan Cynthia, pacarnya, semakin renggang. Cynthia merasa Robi semakin jauh. Tak peduli lagi padanya. Lu sibuk banget sama usaha ini, Robi. Gue rasa kita udahan aja, kata Cynthia suatu malam. Robi terdiam, hatinya hancur. Kenapa Cynthia? Gue kan cuma mau kita bisa hidup lebih baik, jawabnya. Namun, Cynthia Sayang, ada apa sayang? Bi, kita putus aja ya. Tapi, Cynthia. sudah kelelahan. Gue ngerasa cuma dimanfaatin buat duit doang, katanya sebelum memutuskan hubungan mereka. Kecewa, Robi pun kembali fokus pada usaha nasi goreng dan berusaha melindungi rahasia harta yang mereka miliki. Namun, ancaman datang tak hanya dari Koko. Beberapa orang mulai mendekati mereka dengan niat buruk. Mereka tahu ada sesuatu yang tak biasa dengan kaleng itu, dan mereka mulai menggali lebih dalam. Di saat-saat penuh ketegangan, Robi dan Peot harus menghadapi pilihan berat. Melindungi perhiasan yang mereka jual untuk bertahan hidup, atau melawan godaan uang, dan tetap setia pada prinsip hidup mereka. Puncak konflik datang ketika perhiasan itu hampir dicuri oleh orang yang tak mereka kenal. Dalam sebuah kejadian menegangkan, Robi terpaksa melawan orang-orang yang ingin merebut harta itu. Namun, pada akhirnya, Robi menyadari bahwa kebahagiaan tak terletak pada kekayaan yang mereka temukan, melainkan pada keluarga, teman, dan orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Usaha nasi goreng mereka berjalan sukses, namun Robi mulai menata kembali hidupnya. Hubungannya dengan Cynthia mungkin sudah berakhir, tetapi Robi belajar untuk lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Begitu pula dengan Peot, yang meskipun sukses membuka usaha nasi goreng, menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang tulus, bukan dari uang atau harta. Di akhir cerita, Robi berkunjung ke rumah Peot, duduk bersama keluarga, dan merasakan kedamaian yang selama ini dia cari. Mereka tak lagi hanya berfokus pada uang, tetapi pada nilai-nilai yang lebih penting dalam hidup.